Asal kami percaya kepadamu Tuhan, maka Tuhan kami akan melihat keajaiban-Mu. Asal kami percaya kepadamu Tuhan, maka rencana-Mu yang terbaik akan terjadi dalam hidup kami. Asal kami percaya kepadamu Tuhan, kami tidak akan jatuh sampai tergeletak ya Tuhan. Asal kami percaya kepadamu Tuhan, maka kami dapat finishing well, kami dapat menyelesaikan pertandingan iman kami sampai pada garis akhir. Terima kasih Bapa, biar teguhkan hati kami untuk lebih dalam lagi mengasihi Engkau, lebih dalam lagi mempercayai Engkau, lebih dalam lagi untuk Tuhan mengabdikan hidup kami, taat melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang saat ini mungkin sedang melayani di Kota Pati. Ya kalau nggak salah benar ya. Kalau nggak salah itu benar. Iya betul. Ya melayani Kota Pati. Dan yang kedua saya bersyukur saya seperti ke rumah sendiri. Ya banyak hal yang wah mirip rumah kita ini ya di Asem 3 dan tadi saya tanya sama Pak John, wah sekarang ada penyambutannya di depan, kemudian pengumumannya di depan ya. Jadi benar-benar saya kayak di Asem 3 gitu ya Bapak Saudara ya. Nah yang ketiga Bapak Saudara, tadi malam saya sempat tanya dress code ya dan ya puji Tuhan sudah dijawab meskipun sudah berangkat saya. Tapi ternyata dress code saya nggak salah saudara ya. Biru dan hitam saudara ya. Ya berarti ini nyambung semua, kita sehati. Amin Bapak Saudara. Ya puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Saudara saya diberi tema oleh Bapak Ibu Gembala. Ya dengan tema tahunan adalah Deeper and Stronger ya. Dan dalam bulan ini kita belajar Deeper Relationship and Stronger Obedience ya. Nah Bapak Saudara yang kekasih, kadang banyak orang pengen jadi kuat. Tadi saya sempat baca wartanya ya. Di warta saya melihat, menyimak ya. Memang benar seringkali orang pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan luar biasa. Ya hari ini kan yang dikejar manusia itu terlihat sukses gitu kan ya. Ya, tetapi Bapak Saudara poinnya begini. Banyak orang ingin hidupnya kuat, tapi tidak semua mau hidup dekat dengan sumber kekuatan. Banyak orang pengen hidup berhasil, tapi tidak semua orang mau dekat hidup dengan pribadi yang membawa keberhasilan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nih dekat sama seseorang, saya mau tanya, lebih mudah taat atau susah taat? Kalau dekat sama seseorang. Ya. Tentunya harusnya lebih mudah. Kalau dekat sama seseorang lebih mudah kita percaya apa enggak percaya? Lebih mudah percaya. Kalau kita dekat sama seseorang lebih mudah kita berkorban atau tidak? Hah? Benar? Kita akan bahas 3 hal ini Bapak Saudara ya. Nanti kita koreksi diri kita masing-masing ya. Sekali lagi Bapak Saudara, mari kita sadar bahwa kedalaman kita kepada Tuhan, kesungguhan kita mengikuti Tuhan, itu ada hal yang sangat berkaitan. Makanya saya hari ini kasih judul firman, dekat itu sama dengan taat. Saya pakai remote sendiri. Dekat itu sama dengan taat. Oke. Dekat itu sama dengan taat. Katakan sama-sama. 3, 2, 1. Dekat sama dengan taat. Apa sih maksudnya Bapak Saudara? Kita baca dulu Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca ini 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita tidak bicara tentang perintah Tuhan, ya. Tuhan tidak memberikan sebuah perintahnya, tapi Tuhan sedang menyampaikan tentang kedekatan umatnya dengan Dia. Coba Bapak Saudara, perhatikan kalimat tadi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Kata tinggal di dalam itu mengandung apa? Unsur bukan cuma depan-depanan, tapi benar-benar menjadi satu. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang dekat, tapi sangat dekat. Amin, saudara. Ya, kalau saya dari sini ke Pak Agus dibilang dekat, ya masih lebih dekat daripada ke Soundman. Kalau saya tinggal di dalam dia, bersama dia, itu menunjukkan kedekatan. Nah, Bapak Saudara yang kekasih, mari kita sadari bahwa dari pesan Tuhan ini, barang siapa tinggal di dalam aku. Kata barang siapa menunjukkan pemaksaan enggak Bapak Ibu? Ada unsur pemaksaan? Halo? Kalimatnya bukan, awas kamu ya. Tapi barang siapa. Ini artinya apa Bapak Saudara? Kita diberikan sebuah kehendak bebas, pilihan, bukan paksaan. Nah, karena saya mau katakan ketaatan sesungguhnya dimulai bukan dari sebuah kewajiban. Ya ada orang katakan gini, ya mau taat harus dipaksa. Iya sih bisa sih. Tapi taatnya itu taat yang kalau ada orang itu kita taat, pas orangnya gak ada kita gak taat. Iya Pak, iya Pak Saudara. Taat kepaksa. Tapi kalau kita mau menjadi pribadi yang taat secara murni, maka ketaatan tidak dimulai dari sebuah kewajiban atau pemaksaan. Tapi semakin kita dekat dengan seseorang, kita akan menjadi mudah untuk lebih taat. Kenapa Anda memilih menjadi jemaat di tempat ini dan Bapak Saudara ketika gembala saudara berkata A, B, C, D dan Bapak Saudara belajar taat? Kenapa? Karena Bapak Ibu semakin lebih dekat. Sampai sini mengikuti Bapak Saudara ngerti? Oke? Nah, karena Bapak Saudara, saya tuliskan kalimat gini. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak perlu dipaksa taat. Sekali lagi, orang yang dekat sama Tuhan gak perlu dipaksa taat. Karena dia rindu untuk taat. Boleh katakan sama-sama 3, 2, 1. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak perlu dia rindu. Setuju gak Bapak Saudara? Karena dia mau taat. Ya. Sebab apa? Dia sudah dekat dengan yang dia taati. Nah Bapak Saudara, sekarang kita mau lihat apa yang akan terjadi kalau hubungan kita semakin taat. Nah ini yang kita mau lihat Bapak Saudara. Kalau saya dengerin khotbah minggu lalu, ya Bapak Saudara, cara taat begini. Nah saya lebih ke apa yang kita dapatkan kalau kita dekat. Kedekatan yang pertama akan melahirkan yang disebut kepekaan. Katakan sama-sama kepekaan. Sekali lagi Yesus tidak berkata ya barang siapa itu menunjukkan pemaksaan. Nah ini kita lihat yang kedua Yohanes 10:27. Kita kan domba-domba Allah ya. Amin Bapak Saudara. Domba-domba yang digembalakan oleh Sang Gembala Agung. Baca sama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan sekali lagi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka. Apakah kalimatnya ada berkata domba-dombaku harus dengerin aku. Saudara, sekali lagi enggak ada pemaksaan. Tapi domba adalah seekor binatang. Ya, maaf, harus ngomong apa adanya. Binatang yang bodoh, yang enggak bisa apa-apa, yang enggak punya kemampuan bertahan yang luar biasa. Ya, binatang yang rentan, yang mudah dimangsa lawan. Tetapi dia akan aman kalau dia dekat dengan gembalanya. Gimana cara dia dekat dengan gembalanya? Caranya apa? Itu gembala rewel, saudara. Ayo terus, maju, ayo gerak terus. Itu berisik saudara gembalanya. Kenapa?
Mata domba madan rabun Bapak Ibu Saudara. Dia mengandalkan telinga. Dia akan bergerak mengikuti suara gembalanya. Makanya saya kepikir jangan-jangan waktu ada ilustrasi Tuhan yang bilang 100 ekor domba terus satunya tersesat. Itu kemungkinan domba itu belum sempat dikorek kupingnya. atau dia fokus pada hal yang lain sehingga dia nggak dengerin suara gembala dan dia nyasar. Bapak Ibu, Yesus berkata, dombaku akan mendengar suaraku. Nah tapi pertanyaan begini, ini pertanyaan atau orang Kristen suka tanya gini. Masalahnya saya sudah belajar berdoa dan pingin mendengar suara Tuhan, pingin punya kepekaan. Masalahnya kenapa kadang kita suka gak dengar, alias seolah-olah Tuhan diem sama kita. Ya apa ya? Saya udah doa, kenapa Tuhan diem? Jangan-jangan sama seperti ketika Elia mengolok-olok para nabi Baal. Jangan-jangan Tuhanmu lagi sibuk, Tuhanmu lagi ke kamar mandi, Tuhanmu. Jangan-jangan. Atau pertanyaan berikutnya. Pastor, kenapa sih saya sudah jadi orang Kristen lama, kenapa saya sulit dengar suara Tuhan? Ini pertanyaan lebih banyak lagi orang nanya. Ya apa ya Bapak Saudara? Gimana sih dengar suara Tuhan? Sudah bolak-balik kok saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, saya mau undang, tadi berapa? 7? 6 apa 7? 7 ya? 7 volunteer boleh maju ke depan. Ya siap. Mana lagi volunteer yang lain? 7 orang. Nanti ada yang di soundman enggak? Ada ya? Oke, silakan yuk. Kita waktunya terbatas. Jangan ragu-ragu. Maju aja, maju. Naik ke atas, naik ke atas. Oke, Bapak Saudara, kita akan bersimulasi sebentar. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan sulit? Atau kenapa kita sulit mendengar suara Tuhan? Ini berapa? Kayak kurang banyak. Boleh lagi maju? Yang kacamata hitam? Nah. Pak Oscar, bantuin gak apa-apa. Ayo. Musiknya dinyalain aja deh. Ya oke, lebih banyak lebih baik Bapak Saudara. Ya, oke. Nah, apa yang akan kita lakukan? Saya perkenalkan dulu 2 orang kuncinya, yaitu Simon dan Fandi. Ya, Fandi adalah ya dombanya, gitu ya, yang mendengar suara, yang akan terima pesan. Pak Simon ini gembalanya. Cocok ya? Ya. Iya. Bodoh. Iya, enggak apa-apa. Lebih baik bodoh di mata manusia tapi berhikmat di mata Tuhan. Nah, yang lain ngapain ini? Yang lain akan menjadi suara-suara lain yang akan mendistract. Jadi, perlu kasih jarak aja. Ya, perlu kasih jarak. Pak Simon dari sana, Pak Fandi sebelah sini yang mendistract di tengah-tengah. Nah, tugas pendistract apa? Gangguin. Gangguinnya bukan gangguin orangnya tapi cukup dengan bersuara. Sehingga pesan yang mau disampaikan oleh Pak Simon kepada Pak Fandi itu tidak nyampe. Ya tadi ada yang nanya, saya harus ngomong apa? Boleh sumpah serapah enggak? Jangan di gereja Saudara ya. Ya mau ngomong kalimat apapun, mau kasih ayat, pokoknya sesuatu yang ganggu supaya Pak Simon tidak bisa menyampaikan pesan. Pesannya ada dari saya. Ya. Jangan pakai mic, ketahuan. Ya kan? Oke, nangkap yang berlima? Ya. Fokus untuk memastikan pesannya enggak sampai ke Pak Fandi. Nah, biar tambah seru, musik bisa bantu? Kasih jeduk-jeduk gitu musik. Nah, tambah seru kan? Oke, kita siapkan musiknya dulu. Kita akan simulasi sebentar. Ya. Ya, buka mulut yang kencang, ngomong aja, apa aja. Ya, mau pemanasan dulu? Hah? Tetap ngomong. Iya.
Tetap ngomong, tapi pokoknya gangguin supaya nggak sampai pesannya. Nah, biar tambah seru, saya tutup matanya. Saya tutup sendiri. Di mata. Oke. Yang juduk-juduk lebih kenceng gitu. Ini terlalu slow saudara ya. Nanti semua masuk hadirat Tuhan. Oke. Senam itu ya. Itu senam nanti. Oke. Ya siap. Apa aja bebas. Nah kencengin lagi. Kencengin. Itu benar. Oke. Boleh itu. Ayo nyalain aja. Kencengin lagi. Iya. Oke siap. Siap kita mulai. 3, 2, 1. Sudah? Oke, matiin sebentar. Silakan Pak Pandi sampaikan apa yang didengar. Hari Jumat. Ini dari siapa ini? Suara Pak John ya, yang paling terdengar ya. Hari Jumat. Ya. Oke, sekarang solusinya apa kira-kira Bapak Saudara? Kita bisa suruh pada diam. Dunia suruh diam bisa? Mereka akan semakin gaduh, betul? Mereka akan semakin berisik. Setan disuruh diam, tambah gemboran. Saya nggak bilang yang ini setan loh ya. Saya bilang setan di sono, ya kan? Setan nambah gemboran. Oke, kita ulangi. Ini simulasi yang kedua. Oke, simulasi yang kedua. Ya, sekarang matanya boleh dibuka. Ya, silakan musik lagi. Oke, ngomong terus. Pak Fandi sekarang belajar lebih mendekat. Mendekat kepada suara. Semua boleh gangguin. Terus, maju terus. Biar Fandi yang mendekat. Terus, maju. Terus, ganggu, maju terus. Dekat. Matiin. Ya, gangguan tetap ada. Ini apa namanya? Agresif sekali pengganggunya ya. Wah. Ya memang setan kayak gitu loh saudara ya. Sekali lagi bukan ini setannya saudara ya. Setan agresif sekali. Tapi ketika Pak Fandi menyadari dia harus dekati sumber suaranya. Ini saya kasih waktu buat ngafalin loh. Ketika dia berusaha mendekati sumber, maka dia akan mulai tangkap poinnya. Mungkin kepanjangan ya kalimatnya ya. Ya, oke. Kira-kira mendengar apa yang disampaikan Simon? Mendengar. Coba sampaikan. Saat aku dekat dengan Tuhan, aku mendengar suaranya. Itu aja. Ya, boleh kasih tepuk tangan Bapak Saudara? Terima kasih buat volunteer-volunteer luar biasa. Masalahnya Anda dan saya terlalu jauh. Halo, Anda dan saya terlalu jauh sehingga mau dengar suara, wah apa sih Jumatan apa? Ya kan tadi yang pertama kan. Ini Pak John suaranya terdengar Jumat gitu kan. Ya. Nah Bapak Saudara, karena terlalu jauh, terlalu banyak suara yang lain sehingga membuat saudara tidak bisa menangkap pesan itu. Artinya semakin kita dekat, semakin peka kita. Nah, contoh yang lain. Hari Senin kemarin, para pendeta Perwil Barat, kita ada Paskah di daerah Purbo. Batang naik ke atas. Awalnya Bapak Saudara, sinyal HP bagus-bagus semua nih. Tapi lama-lama sampai naik, hilang semua Bapak Saudara.
Masalahnya kenapa? Menjauh. Seandainya di gunung sana ada towernya, sinyalnya tetap kuat. Bahkan semakin kita deketin tower, tambah kuat. Betul nggak Pak Uzar? Tambah kita jauh, jangan kita komplain, handphonenya nggak bener nih, providernya ngaco nih. Masalahnya kita terlalu jauh dari sumbernya. Itulah sebabnya saudara, Tuhan kita selalu on. Yang suka keluar atau out of range itu kitanya Bapak Saudara. Iya Pak iya. Kita yang suka keluar dari sinyalnya Tuhan. Dilanjutkan next. Nah kayak gini Bapak Saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka komunikasi kita bagus. Pasangan juga sama. Kenapa suka berantem? Tanda kedekatan dan keintiman itu mengalami penurunan. Tambah banyak miss-nya. Iya apa ya saudara? Gak ada yang mau jawab nih. Iya apa ya? Kayaknya semua harus ikut retret nanti tanggal Juli nih saudara ya. Masih bertanya-tanya. Saya gak dapat pesan sponsor tapi kepikiran juga. Ya ini bagus nih. Ya ikutilah retret. Nanti di Lembang ya. Bulan Juli. Nah jadi Bapak saudara. Jarak akan menentukan next kejelasan suara Tuhan dalam hidup. Ingat Tuhan bersuara, iya Bapak Saudara. Tuhan bicara, iya. Tapi kapan kita bisa dengar dengan jelas? Ketika kita semakin dekat. Karena jarak menentukan kejelasan suara Tuhan di dalam hidup kita. Nah yang kita bisa lakukan tentukan waktu kita untuk lebih bersekutu sama Tuhan. Pakai prime time kita. Kasih waktu terbaik bukan sisa waktu. Katakan bukan sisa waktu. Waktu yang terbaik kita berikan. Kurangi noise atau distraction. Gangguan-gangguan. Yang paling mengganggu apa saudara? Yang Anda pegang dan kita pegang sekarang. Ini paling ganggu saudara. Kau ku sembah ding dong. Siapa ya? Lagunya seperti, nggak nyambung saudara. Seperti rusak. Tadi lagi kau ku sembah gara-gara ting tong. Tadi nyanyi apa ya? Udahlah ganti yang lain. Distraction. Kalau masuk ruang doa. Atau kita mau doa, ada bagusnya. Handphone tuh taruh jauh-jauh. Ya jangan ganggu kita. Yang pakai smartwatch juga dilepas. Handphonenya jauh, smartphone-nya di sini kan. Kadang ada orang, kau ku sembah. Kau ku sembah. Distraction Bapak Saudara. Kita gak bisa peka sama suara Tuhan. Nah, berkatnya adalah ketika dekat kita lebih peka. Kalau kita sudah mulai peka dengan suara Tuhan, pertanyaan berikutnya. Apakah kita bisa percaya sama suara itu? Kita dekat nih, denger nih. Tapi pertanyaannya, bisa gak percaya? Seperti saya katakan di awal, kalau seseorang dekat, seseorang akan lebih mudah percaya. Bapak Ibu, ketika kita lebih dekat sama orang ya yang kita bisa percaya, kita lebih mudah taat enggak? Coba saya ulangi. Kalau kita dekat sama orang yang kita percaya, kita lebih mudah percaya, lebih mudah taat enggak? Ya, Bapak Ibu dekat sama Bapak Ibu Gembala. Disuruh berangkat ya ke Jati Barang yang satunya. Ya kan ada ya? Ya dulu pernah ada cita-cita banyak orang nyasar. Ya suruh ke Jati Barang ya antara sana apa sini gitu kan. Nyasar. Bapak Saudara berangkat ke sana. Ngapain? Pokoknya berangkat. Pak John suruh berangkat. Kenapa Pak Gembala? Pokoknya berangkat. Berangkat enggak? Yang benar. Atau nanti ngomong, tunggu tanya istri saya dulu gitu kan. Enggak. Ya pasti kan sudah komunikasi, ya pasti ngobrol dulu ya dengan hikmat. Saya pastikan dulu ada kegiatan enggak, tapi saya pasti berangkat. Enggak tahu mau ngapain, berangkat. Kenapa Pak? Percaya bahwa enggak dikerjain, betul enggak? Percaya, Pak Gembala ngomong enggak guyonan, apalagi gembala saudara orangnya madan serius kan. Iya Pak, iya saudara. Ya kan?
Kalau saya bisa tak ajak guyon terus, tapi kan percayalah Pak Hensan tidak akan mengerjain Bapak Ibu. Karena kita lebih dekat. Nah, masalahnya gini Bapak Ustaz, banyak orang bukan tidak tahu perintah Tuhan. Ya Pak ya, kita tahu perintah Tuhan? Tahu. Sudah khatam berapa kali? Baca Alkitab? Mungkin ada yang udah berkali-kali. Tapi masalahnya Bapak Saudara, kita tidak percaya akan hasil yang Tuhan mau kasih sama kita. Kadang kita gini, oke Tuhan ini suaramu. Tapi pertanyaannya nanti yang terjadi apa? Tuhan mau kasih apa sama saya? Nah saya kasih sebuah gambar ini. Oh nah ini yang kedua ya. Kedekatan menghasilkan kepercayaan. Terus kita baca ayat dulu deh. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayatnya bagus ya. Tapi kenyataannya sulit kita praktekin ini. Kita suka, apa benar sih? Tuhan mau suruh saya kayak gini. Ya apa iya Bapak Saudara? Ya, dari senyumnya saya tahu Saudara ya. Bilang kanan kirinya, bodoh Saudara ya. Ya, iya. Aku tahu firmannya. Tapi masih suka bersandar sama pengertian sendiri. Bapak Ibu, belajarlah seperti next anak kecil ya, yang dari jauh lihat papahnya mendekati dia, lanjut dia lari ngejar papahnya, kemudian secepat apa yang dia bisa dia loncat. Ya. Kenapa dia lakukan itu? Ada yang anaknya kayak gitu yang masih kecil-kecil. Saya pernah ngalami anak yang kedua. Kalau anak yang pertama sudah gedean. Yang kedua. Ya, atau Pak John ngalami. Biasanya anak wedok. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Wah anaknya gede-gede. Untung papanya gede juga ya. Hah? Oh waktu kecil. Sekarang udah enggak. Mamahnya sekarang. Ya saudara. Ya. Kenapa anaknya melakukan itu? Karena anaknya percaya tidak mungkin bapaknya ketika iya gitu kan. Pasti nangkap, meluk. Betul gak Bapak Saudara? Pertanyaannya apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau percaya ketika Tuhan bilang lari ke sini, mendekat kepadaku. Apakah kita akan seperti anak itu lari dan bahkan lompat karena dia sudah begitu rindu dipeluk ayahnya. Saudaraku yang kasih, kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan tidak akan celakakan kita. Kalau kita tahu hatinya Tuhan, kita percaya akan semua keputusan yang Tuhan mau buat bagi kita. Kayaknya jalannya, aduh, itu nggak seperti yang saya bayangkan Tuhan. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan, kita tahu percaya bahwa keputusan yang terbaik buat kita. Jumat malam, ya mungkin ada beberapa yang kenal saudara Antonius Wibowo dipanggil Tuhan. Usianya 47 berapa hari lagi 29 April ini 48. Dia IO ya, wedding organizer. Berjemaah di tempat kami berapa tahun ini. Saya cukup terkejut karena Jumat yang lalu, bukan Jumat kemarin, dia masuk rumah sakit. Berarti itu hari Jumatnya. Minggunya sebelumnya mundur sedikit ke belakang, minggunya Paskah. Kita masih ketemuan Bapak Saudara. Bahkan dia agak lama di gereja karena ngobrol-ngobrol di kantin gereja gitu karena istrinya lagi di luar kota. Dia bilang saya di sini aja lah biar kumpul-kumpul. Masih ngobrol. Kita masih punya planning buat bikin satu pelayanan bareng-bareng. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Dia dipanggil Tuhan hari Jumat yang lalu. Berarti seminggu di rumah sakit. Wah tentu istrinya kehilangan sekali. Adik-adiknya kehilangan sekali. Kita teman-teman rekan-rekan pelayanan kehilangan Bapak Saudara. Sampai ada masa sih? Bapak Saudara, secara manusia kita gak ngerti kan rencana Tuhan.
Tapi di sini waktu saya siapkan khotbah, saya renung, apa yang saya siapkan waktu itu, saya sadar, Tuhan benar. Hari ini kadang kita gak bisa ngerti kenapa kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan yang terbaik. Di balik semua yang Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Saudara, hari ini engkau sedang mengalami masalah, dengar. Yang engkau perlu lakukan, jangan ngeluh sama Tuhan. Yang harus dilakukan, semakin karena dekat akan membuat saudara peka, dekat akan membuat kita lebih percaya akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tingkat ketaatan saudara dan saya itu ditentukan bukan seberapa pintar kita. Tingkat taatnya kita ditentukan karena kita percaya. Lebih baik kita dibilang bodoh sama dunia, tapi Anda mau taat. Tadi domba mau mendekat sama gembala. Tadi gembalanya yang mau mendekati domba, hati gembala kan kayak gitu ya. Tadi Pak Simon ya, saya yang deketin. Jangan, biar dombanya yang dekat. Kadang masalahnya adalah waktu proses kita mendekat sama Tuhan, masalahnya tambah macam-macam. Godaannya itu tadi Pak Oscar kayak paling menggoda itu ya. Ya kan, gitu kan. Yang dia pinter ngomong kan ya Pak Oscar ya. Marketingnya hebat gini kan. Kesini aja, ikut saya aja gini-gini misalnya. Saudara, tapi ketika dia percaya kepada Tuhannya, kepada gembalanya, dia gak peduli sama omongan yang lain. Dia terus mendekat. Nangkap sampai sini poinnya Bapak Saudara. Masalah itu banyak. Godaan itu banyak. Tawaran dunia banyak. Tapi saya ingin ajak kita latih iman. Karena iman itu bicara percaya. Iya Bapak Bapak Saudara. Latih iman dari perkara kecil. Waktu doa Tuhan suruh kita lewat firman. Lakukan ini. Lakuin. Jangan ragu-ragu. Belajar percaya. Yang kedua meski kadang kita gak ngerti. Namanya meyakini janji Tuhan, meyakini Tuhan ya kadang kita nggak ngerti Tuhan maksudnya apa. Tapi belajar percaya meskipun kita nggak ngerti. Nah, Bapak Saudara, pertanyaan gini, apakah cukup kita peka, kita percaya? Tuhan mau membawa kita lebih lagi saudara. Apa sih yang kita bisa dapat dalam sebuah kedekatan dengan Tuhan? Yang ketiga, kedekatan akan mengubah hati kita. Kedekatan akan mengubah hati kita. Yeskel 36 ayat 26 baca sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu apa? Perhatikan sampai menjadi hati yang taat. Itu kita bisa lihat karena ada hati yang baru, roh yang baru dalam batin. Dan Tuhan akan menolong kita waktu kita mendekat sama Dia. Menjauhkan kita dari hati yang keras. Kenapa? Karena kita mau dekat sekali lagi. Saya katakan. Dekat dengan Tuhan membuat kita lebih peka. Dekat dengan Tuhan membuat kita lebih percaya. Dekat dengan Tuhan akan mengubahkan hati kita. Artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lebih susah mengobati sakit hati daripada sakit gigi. Ya kan? Lebih baik sakit apa? Ya generasi yang sekarang gak ngerti itu udah jadul sekali ya. Lebih susah mengobati sakit hati daripada sakit yang nampak. Kenapa? Kamu kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Kelihatannya kok nggak kayak biasa? Biasa aja. Bisa kayak gitu Bapak Saudara. Tapi kalau orang mau lebih dekat sama Tuhan. Dia nggak perlu panjang lebar. Panjang kali lebar kali tinggi ngeluh, ngedumel sama Tuhan. Tapi di dalam hadirat Tuhan. Waktu dia dekat sama Tuhan. Tuhan sedang mengubah hati. Saudara, sekali lagi saya mau tanya.
Lebih enak mana? Anda menjadi taat karena terpaksa atau karena mau? Lebih enak mana? Taat karena mau. Daripada dipaksa, lebih baik taat karena mau. Ya inilah saya tunjukin foto supaya pasangan-pasangan ini kembali ingat masa-masa mula-mula. Ya, kalau masih nggak ingat ikut retret. Orang jatuh cinta, yang tadinya nggak mau, jadi mau, rela. Kemana? Ke Jogja, tak ladeni. Cerita pengalaman sendiri, saudara kan, ya kan? Ya, saya nggak cerita pengalaman Pak John, saya belum tanya tadi ceritanya. Tapi Jogja ya. Ya. Saya naik motor ke Jogja, Bapak Saudara, niat, ya kan? Karena jatuh cinta. Ya kalau sekarang suruh ulangi, ya nggak mau lah. Siapa yang saya samperin di Jogja kan? Istri saya di sini, Bapak Saudara. Bapak Saudara, karena ada rasa cinta yang tadinya nggak mau, jadi rela, jadi mau. Yang tadinya males, ya kan, ogah-ogahan. Aduh, jam segini dingin-dingin, hujan, enaknya tidur. Tapi tiba-tiba telepon, yang, tolong jemput dong. Ini lagi jatuh cinta nih. Ya kan? Apa yang dilakukan Mbak Saudara? Apalagi lagi PDKT. Nggak akan mungkin, nanti dululah hujan. Pasti ngomongnya apa? 5 menit lagi saya sampai. Pak John ketawa-ketawa terus nih pengalamannya. Ya kan? Dia bilang gini, Pak Hensan next time saya jangan dampingi pembicara lah kalau pada kena melulu. Bapak Saudara, karena dekat, karena cinta, karena ada rasa yang begitu mendalam, rasa sayang. Semua kemalasan berubah jadi semangat. Ketidakmauan jadi kerelaan. Ya apa enggak Bapak Saudara? Dikasih perintah, kasih aturan. Tapi kalau kita enggak dekat percuma. Ya kan? Sampai ayam jago bertelur. Ya kan? Enggak ngerti ya Bapak Saudara ya? Ayam jago tidak akan pernah bertelur. Anda tidak akan bisa berubah kalau kita nggak bangun kedekatan. Makanya Bapak Ibu Gembala Saudara memberikan tema tahun ini, deeper and stronger. Lebih dalam lagi dalam hubungan. Kenapa? Kedekatan Anda dengan Tuhan yang akan membuat saudara tidak lagi diharuskan, tapi mau, tidak lagi terpaksa, tapi melakukan dengan sukacita. Karena Tuhan gak akan hanya memberi perintahnya, saya percaya karena Tuhan mengubah pribadi kita untuk menjadi pribadi yang taat. Saya undang para pemusik boleh maju. Saya akan tutup dengan kisah dari seorang hamba Tuhan namanya Josh Muller. Dia seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia bukan seorang yang suka di panggung, khotbah-khotbah. Tapi dia seorang yang melayani anak-anak yatim dan piatu. Pendoa yang sungguh-sungguh. Dia punya sebuah panti. Dan menariknya saudara, namanya ngurusi panti itu, ya dananya gak sedikit. Misalnya cuma suami istri 2 anak, kita juga mikir kan, gimana beli beras, gimana. Ini ngurusi panti Bapak Saudara. Anak yang diurusi banyak. Gak ada seperti sekarang sosmed ya kan. Kami membuka panti, barang siapa mau bantu silahkan disebar ke sosmed ya kan. Josh Muller berketetapan hati gini, aku tidak akan pernah minta uang sama siapapun. Gila gak ini orang gitu lah, kira-kira menurut saya ya. Ini orang gila sekali, kenapa? Ngurusi banyak orang, dananya gak seberapa, tapi dia selalu bilang, aku tidak akan pernah minta uang sama siapapun. Apa yang terjadi? Beberapa kali saudara, stok bahan makanan terbatas, bahkan udah habis. Gak ada uang sama sekali. Anak-anak udah pada kelaparan nunggu, Om George, kapan makannya? Om George, ini sudah waktunya makan kok belum ada makanannya. Apa yang dijawab oleh Josh Muller? Ayo anak-anak, mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sediakan.
Anak-anak bilang, mana makanannya Om? Mari kita doa mengucap syukur buat makanan yang Tuhan sediakan. Kok bisa orang ini seperti ini? Karena dia dekat. Dia peka sama Tuhan. Dia tahu. Dia percaya sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyediakan. Dia tahu bahwa Bapa yang mengasihi dia dan anak-anak itu tidak akan membiarkan mereka kelaparan dan terlantar. Dia percaya dan dia taat cuma satu, berdoa. Dia bisa minta bantuan orang lain, mungkin bisa. Tapi dia ajari anak-anak itu untuk belajar percaya sama Tuhan. Apa yang terjadi? Suatu saat ketika ada momen seperti itu. Tiba-tiba ada yang ketok pintu panti asuhan. Ternyata yang datang ke situ adalah seorang tukang roti. Yang rotinya sudah berlebihan, masih sisa banyak. Dan dia bilang, hati saya digerakkan Tuhan untuk kasih roti buat kalian. Wah, anak-anak kaget. Hah, dari mana sih Om tukang roti tahu ya? Kita belum makan, kita butuh makanan. Saudara, tentu George Muller akan berkata, ya tentu Tuhan. Enggak berapa lama ada yang ketok-ketok lagi, dok. Tukang susu. Ini bukan karena mau ngasih tadinya. Tapi tukang susu ini bilang, Pak maaf, ini gerobak saya rusak. Namanya susu, ya kan? Gak bisa lewat hari. Udahlah Pak, gerobak saya rusak, saya harus beneri. Udah ambil saja, ini susu saya kasih buat di tempat ini. Saudara, cara Tuhan luar biasa. Ya tentu Tuhan gak kasih perintah, rusak itu gerobaknya. Ya tentu Tuhan tidak ngomong kayak gitu pada para malaikat. Malaikat tidak disuruh rusak. Ya tapi seizin Tuhan gerobaknya rusak. Persis di depan panti asuhan. Lah kok yang dibawa susu. Coba kalau sesuatu yang tahan lama ya mungkin gak dikasih. Berarti ya cara Tuhan begitu luar biasa. Dia mengerjakan semua tepat waktunya. Karenanya kekasih Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan berani taat bahkan sebelum dia lihat jawaban. Itulah orang yang beriman kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Hari ini kalau saudara ada di posisi Anda merasa sulit untuk taat. Masalahnya bukan karena perintahnya tidak jelas. Tapi biarlah kita sadar kita harus lebih dekat sama Tuhan. Karena dekat sama dengan taat, dekat akan melahirkan kepekaan, kedekatan menghasilkan kepercayaan, dan kedekatan akan mengubah hati kita. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan.